Halo, jumpa lagi dengan kami kelompok 3 S1 Keperawatan Prodi Alih Jenjang pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang tahun 2020. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang pengkajian fisik dan diagnostik pasien dengan HIV/AIDS. Sebelum memulai presentasi kami, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3 yang terdiri dari Esther Yohana Mabilehi, Feblina M. Sekanetti, Florentin Stupen, Christina Barek Bali, Rudi Sarkim, Sebriana Alapaimali, dan Yakoba Ketsiapelo. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk video kami. Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Apa itu AIDS? AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Pemeriksaan fisik pada HIV/AIDS. Yang pertama, aktivitas atau istirahat. Gejala, mudah lelah, biasanya berkurangnya toleransi terhadap aktivitas, progresi kelelahan atau malaise, dan perubahan pola tidur. Tanda, kelelahan otot, menurunnya massa otot, respon fisiologis terhadap aktivitas seperti perubahan dalam tekanan darah, frekuensi jantung, dan pernapasan. Pemeriksaan fisik yang kedua, integritas ego. Gejala, faktor stres yang berhubungan dengan kehilangan, seperti kehilangan keluarga, pekerjaan, gaya hidup, dan lain-lain. Mengkhawatirkan penampilan, seperti menurunnya berat badan. Mengingkari diagnosa, merasa tidak berdaya, putus asa, tidak berguna, rasa bersalah, dan depresi. Tanda, mengingkari, cemas, depresi, takut, menarik diri, perilaku marah, menangis, kontak mata yang kurang. Pemeriksaan fisik yang ketiga, eliminasi. Gejala, diare yang intermittent, terus-menerus, sering, atau tanpa disertai kram abdominal. Nyeri panggul, rasa terbakar saat buang air kecil. Tanda, feses encer atau tanpa disertai mukus atau darah. Diare pekat yang sering, nyeri tekan abdominal, lesi atau abses rektal perianal. Perubahan dalam jumlah, warna, dan karakteristik urin. Makanan atau cairan. Gejala, tidak nafsu makan, perubahan dalam mengenali makanan, mual atau muntah. Disfagia, nyeri retrosternal saat menelan dan penurunan berat badan yang progresif. Tanda, penurunan berat badan dapat menunjukkan adanya bising usus, hiperaktif, turgor kulit buruk, lesi pada rongga mulut, adanya selaput putih dan perubahan warna, edema. Higienis, tanda memperlihatkan penampilan yang tidak rapi, kekurangan dalam banyak atau semua perawatan diri, aktivitas perawatan diri. Neurosensori, gejala, pusing atau pening, sakit kepala, perubahan status mental, kehilangan ketajaman atau kemampuan diri untuk mengawasi masalah, tidak mampu mengingat atau konsentrasi menurun, kelemahan otot, tremor, dan perubahan ketajaman penglihatan. Kebas, kesemutan pada ekstremitas. Tanda, perubahan status mental dengan rentang antara kacau mental sampai demensia, lupa, konsentrasi buruk. Tingkat kesadaran menurun, apatis, retardasi psikomotor atau respon lambat. Ide paranoid, ansietas yang berkembang bebas,
harapan yang tidak realitas, timbul refleks tidak normal, menurunnya kekuatan otot dan gaya berjalan ataksia, tremor pada motorik kasar atau halus, menurunnya motorik vokalis, hemoragi retina dan eksudat, nyeri atau kenyamanan, gejala, nyeri umum atau lokal, sakit, rasa terbakar pada kaki, sakit kepala, nyeri dada pleuritis. Tanda, pembengkakan pada sendi, nyeri pada kelenjar, nyeri tekan, penurunan rentang gerak, perubahan gaya berjalan atau pincang, gerak otot melindungi yang sakit. Pernapasan, gejala, ISK sering menetap, napas pendek yang progresif, batuk mulai dari sedang sampai parah, produktif atau non-produktif sputum, bendungan atau sesak pada dada. Tanda tachipnea, distres pernapasan, perubahan bunyi napas atau bunyi napas adventius, sputum kuning. Interaksi sosial, masalah yang ditimbulkan oleh diagnosis, misalnya kehilangan kerabat atau orang terdekat, teman, pendukung, rasa takut untuk mengungkapkannya pada orang lain, takut akan penolakan atau kehilangan pendapatan. Isolasi, kesedihan, teman dekat ataupun pasangan yang meninggal karena AIDS. Mempertanyakan kemampuan untuk tetap mandiri, tidak mampu membuat rencana. Tanda, perubahan pada interaksi keluarga atau orang terdekat, aktivitas yang tidak terorganisasi. Diagnosis HIV/AIDS ditegakkan bila ditemukan 2 tanda mayor dan 1 tanda minor tanpa penyebab lain, yaitu pertama, tanda mayor, penurunan berat badan lebih dari 10% berat badan semula, diare kronik lebih dari 1 bulan, demam menetap lebih dari 1 bulan intermiten dan konstan. Tanda minor, batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, herpes zoster rekuren, infeksi herpes simplex virus kronik progresif diseminat. Pemeriksaan laboratorium ada 5 bagian. Yang pertama adalah serologi. Serologi sendiri ada beberapa item. Yang pertama, tes antibody serum, 2 tes blood western, ketiga sel T limfosit, keempat sel T4 helper, kelima T8 atau sel supresor sitopatik, yang keenam P24 atau protein pembungkus HIV, ketujuh kadar Ig, ke-8 reaksi rantai polimerase, yang ke-9 tes PHS. Bagian yang kedua adalah budaya. Histologi, pemeriksaan sitologi urine, darah, feses, cairan spinal, luka, sputum, dan sekresi untuk mengidentifikasi adanya infeksi dari parasit, protozoa, jamur, bakteri, dan virus. Bagian yang ketiga adalah neurologi. Neurologi terdiri dari EFG, MRI, CT scan otak, EMG atau pemeriksaan saraf, dilakukan dengan biopsi pada waktu PCP ataupun dugaan kerusakan paru-paru. Bagian yang keempat, tes antibody. Tes antibody terdapat beberapa item. Yang pertama, tes enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Item yang kedua, Western blot assay. Yang ketiga, indirect immunofluorescence. Yang keempat, radio immunoprecipitation assay atau RIPA. Yang kelima, darah lengkap. Yang keenam, screening kimia darah. Bagian kelima adalah pemeriksaan jumlah CD4 atau CD4. Tes ini mengukur jumlah sel CD4 atau T-cell dalam tubuh kita berdasarkan kesehatan sistem kekebalan tubuh kita. Fokus dari tes ini adalah untuk mengukur jumlah CD4 absolut. Jumlah CD4 absolut adalah jumlah sel CD4 yang ada dalam sistem kekebalan tubuh Anda. Terima kasih.